أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير. Tidaklah terwakaf artinya sukar, tuntutan daripada beberapa tuntutan dunia dan akhirat yang baramlo engkau baramlo orang menuntuinya tuntutan dengan Tuhan engkau. Artinya orang menjago pada laku menuntuinya tuntutan akan Tuhan engkau. Lagi hadir hati saratonya Tuhan. Lagi berpegang atehnya Tuhan pada memudahkan demikian tuntutan. Jadi kata pengarang, kalau awak meminta kepada Allah, meminta itu baik itu permintaan dunia maupun akhirat, kalau awak meminta itu dengan Tuhan, awak meminta ke Tuhan, tapi jo Tuhan. Makasih jo Tuhan itu artinya orang menjago pada laku menuntutnya tuntutan itu akan Tuhan engkau. Ketika meminta itu hati awak ndak lalai dari Allah. Lagi hadir hati saratonya Allah. Lagi berpegang atehnya Allah. Di lisan awak meminta, memohon kepada Allah, hati awak hadir bersama Allah. Awak yakin bahwa Allah yang akan memberi tuntutan awak itu. Insya Allah itu mudah dikabulkan. Dan tidaklah mudah tuntutan yang baramlu engkau baramlu orang menuntutnya tuntutan dengan diri engkau. Jadi kalau meminta kepada Allah dengan diri awak, maka itu tidak mudah, artinya sukar berhasil apa yang awak minta tadi. Dengan bahwa bi'an kunta ghafilan anhu mu'tamidan ala haulika wa quwwatika. Dengan bahwa ada engkau adanya orang lalai daripadanya Allah, lagi orang berpegang ateh dayu engkau dan kekuatan engkau. Jadi meminta kepada Allah tapi berpegang ateh daya upaya sendiri dan lalai hati dari Allah. Itu susah apa yang diminta itu dikabulkan oleh Allah. Mangko baram losiman yang menurunkan yusiman akan barapu hajat yusiman dengan Allah. Waltija ilaihi dan berlindung kepadanya Allah dan tawakal wa tawakkala fi amrihi dan bertawakal pada pekerjaannya siman sekalian di pekerjaan atenya Allah.
Aba'alah man mamadui akan yosiman itu, mamadokan akan yosiman itu, mamadokan ya Allah akan yosiman itu akan tiuk-tiuk perbelanjaan. Jadi kalau awak menyerahkan segala hajat, dikadukan kepada Allah, awak berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan. Dan ampi dan waqariba alaihi kullu ba'id, dan hampi artinya siman tu tiuk-tiuk dan jauh. Dan mudah baginya siman itu tiuk-tiuk dan sukar. Jikalau berserah diri kepada Allah, mengakui kelemahan diri, menyerah diri kepada Allah, maka insya Allah nan jauh dan menjadi dake. Nan sukar menjadi mudah. Dan barang lo siman yang senang yusiman kepada ilmunya siman, yang tenang yusiman kepada ilmunya siman, dan akalnya siman, dan berpegang yusiman ateh dayu dan upayanya dan kekuatan yusiman, aba'alah man menyerahkan, mewakilkan atau menyerahkan akan yusiman itu Allah Ta'ala kepada dirinya siman, dan mahinokan ya Allah akan yusiman, maka tidak berhasil tuntutan yusiman, dan tidak mudahlah hajatnya siman. Awak minta kepada Allah, tapi awak masih mengandalkan ilmu dan akal awak. Awak masih merasa hebat, awak masih merasa santiang, masih memandang kehebatan diri. Maka Allah serahkan diri awak ke diri awak balik. Allah akan menghinakan seseorang itu, maka tidak berhasil apa yang diminta. Walamma kana min asrafil matalibi wa aqrabiha lil qawati'i wal ma'atibi, akhazal muridu hala sulukihi wa nihayatihi fi suluki tariqi khassasahu bil i'tina'i bih faqal. Dan tak kalau adolah daripada nan samulia-mulia tuntutan dan nan sampi-ampinya tuntutan bagi nan memutuskan, bagi beberapa pun nan memutuskan dan beberapa pun nan menghapuskan. Mambiak murid pada laku suluknya murid dan nihayahnya murid dan kesudahnya murid pada melalui jalan. Aba'alah tak kalau itu mengkhususkan ia pengarang akan ia ma itu dengan memberi perhatian, dengan i'tina, dengan berperhatian dengan ia ma maka berkata ia pengarang. Dan tak kalau adolah daripada nasa mulia-mulia tuntutan dan nan sampi-ampinya tuntutan bagi memutihkan dan menghapuskan, mambiak murid yang mambiak murid pada laku suluknya murid dan kesudahnya murid pada suluk pada melalui jalan. Aba'alah tak kalau itu mengkhususkan di pengarang akan tuntutan itu dengan memberi perhatian dengan tuntutan. Jadi di atas cerita tadi kan itu umum ya, segala tuntutan, segala permintaan. Tapi kata pengarang sarah,
yang paling diantara tuntutan yang paling mulia itu ini khusus kepada murid, tentu hal yang berkaitan dengan perjalanan suluk, perjalanan spiritual, perjalanan untuk mencapai ma'rifah, untuk sampai kepada Allah. Nah, maka setelah itu pengarang memberi perhatian khusus kepada tanda-tanda agar awak tu berhasil sampai ke tujuan akhir, yaitu ma'rifah. Maka berkata pengarang, setengah daripada tanda berhasil pada kesudahan, setengahnya kembali kepada Allah pada permulaan. Jadi kau mempertajam sebenarnya di belakang tadi itu. Sebenarnya belakang tadi itu kan secara mana kan sama juga itu. Kalau awak menuntut sesuatu dengan Tuhan awak, berarti kan kembali kepada Allah di permulaan. Akhir, yang dikatakan akhir apa? Tercapainya apa yang dituntut itu akhir. Di agar awak tando awak itu berhasil di akhir, artinya apa yang diminta tadi berhasil, tanda-tandanya adalah kembali kepada Allah pada permulaan. Nanti lihat tadi itu, ketika minta tadi itu, awak meminta dengan Tuhan. Dia kembali kepada Allah, hadir hati bersama Allah, menyerah diri kepada Allah, mengakui kefakiran diri. Jadi walaupun itu matanya baru, tapi sebenarnya makna sama ya di belakang, tapi lebih mempertegas atau mempertajam. Setengah daripada tanda berhasil pada kesudahan, setengahnya kembali kepada Allah pada permulaan. Jadi iko pun sebenarnya bukan hanya khusus bagi si murid yang menempuh jalan spiritual, menempuh jalan tasawuf, tetapi iko umum bagi seluruh aktivitas. Contoh kini awak ada usaha misalnya kan. Jadi usaha tadi, contoh awak kini mulai buka toko pagi hari, maka kembali dulu kepada Allah. Waktu buka toko itu, ingat dulu Allah. Sebut nama Allah, berdoa kepada Allah. Itu namanya kembali kepada Allah pada permulaan. Atau kini seorang mahasiswa yang sedang ujian, agarnya bisa berhasil atau mendapatkan nilai tinggi, bisa mengerjakan ujian tadi dengan baik, maka sebelum mengerjakan menjawab soal itu, sebelum membaca soal, maka kembali dulu kepada Allah. Merenung dulu gak 5 menit, ingat Allah dulu, kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, dan berdoa kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang berhasil di kesudahan. Artinya permulaan murid daripada umum bagi menambahi laku sampainya murid. Maka barang musiman yang mensahihkan yusiman akan permulaan yusiman itu dengan kembali kepada Allah dan bertawakal atasnya Allah dan minta tolong dengan ya Allah, bahwa menyampaikan ya Allah akan yusiman kepadanya Allah tidak ate amal yusiman yang diilat yang ma'lulah ba'alaman berhasil yusiman pada kesudahan yusiman. Artinya hasil bagi yusiman itu adalah hasil
sampai. Dan aman yusiman dan diberi keamanan artinya yusiman daripada kembali daripada jalan. Di dalam konteks si murid, apabila di awal perjalanannya tadi itu kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mengakui kehambaan, kelemahan diri, maka insya Allah Allah sampaikan, Allah bantu berhasil di akhir perjalanan. Insya Allah hendak patah balik artinya hendak gagal. Sebaliknya dan baram losiman wa man lam yashah zalika, dan baram losiman tidak mensahihkan semacam demikian bima zakarnahu, dengan menyampaikan kami akan yoma ba'alaman terputus yosiman dan kembali yosiman daripada sakiro datang yosiman. Kalau tidak sahih di awal tadi itu kembali kepada Allah, maka orang tadi itu putuh di tengah, balik kembali ke garis start balik, tidak jadi taruh ke garis finish. Qala ba'dul arifin, berkata setengah orang arif mereka itu, man zanna annahu yasilu ilallahi biwairillahi quti'a bihi. Berkata setengah orang arif mereka itu, baram yusiman yang menyangku yusiman bahwa sungguhnya yusiman bahwa sungguhnya sampai yusiman kepada Allah dengan selain Allah. Ba'alaman diputus orang dengan yusiman. Jadi jangan awak menyangku mengira awak sampai kepada Allah itu dengan selain Allah. Jadi kalau dalam ilmu kalam, dalam akidah awak sampai artinya awak bisa mengenal Allah itu dengan malihe alam. Jadi alam itu tando adanya Allah. Berarti alam yang menyampaikan awak kepada pengetahuan tentang Allah. Semuanya itu di kejauhan awak menampak asuk nak. Asuk dicaliak dari kejauhan. Asuk tadi mengantarkan awak kepada pengetahuan bahwa pasti ada api sebagai sumber dari asuk tadi. Tapi kalau dalam tasawuf, awak tidak bisa sampai kepada Allah kecuali Allah sendiri yang menyampaikan. Makanya Zunnun al-Misri mengatakan, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi kalau kita selalu kan ganji punya itu tidak bakal bunyi itu. Araftu Rabbi bi Rabbi. Mengenal aku akan Tuhan aku dengan Tuhan aku. Kamu kasih itu. Aku mengenal Allah karena Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepadaku. Artinya Allah sendiri yang menjadi sebab aku bisa kenal Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menjadi penyebab seseorang itu kenal dengan Allah. Itu dalam tasawuf. Itu kan hakikat kan itu tuh. Kalau dikatakan amal menyampaikan doa kepada Allah, kan di belakang kalau disebut itu kan berpegang ke amal namanya. Semuanya itu jawab di belakang soal masuk sarugo aja kan. Masuk sarugo, selamat dari neraka, masuk sarugo. Kalau orang abid, ini berpegang ke amal. Amal yang menyelamatkannya dari neraka dan yang menyebabkannya masuk sarugo. Kalau si murid, amal yang membuatnya atau yang menjadi penyebab sampainya
kepada Allah. Kedua-duanya tadi itu kan dicacikan mazmumun. Dia menyelamatkan awak dari siksa neraka, yang membuat awak yang masukkan awak ke dalam sarugo, yang menyampaikan awak kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Kalau tidak itu tentu bertentangan dengan tauhid. Ada lo yang berkuasa selain dari Allah. Itu tadi itu. Di barang musiman yang menyangku yusiman bosung yusiman sampai yusiman kepada Allah dengan selain Allah, beralaman diputi orang dengan yusiman. Itu praduga itu harus dihilangkan itu. Walaupun awak rajin beramal dengan tujuan agar awak bisa sampai kepada Allah, tetapi dalam keyakinan awak bukan amal itu yang menyampaikan awak kepada Allah. Amal itu hanya sekedar ikhtiar, sekedar usaha, sebab yang adi. Yang menyampaikan adalah Allah itu sendiri. Dan para musiman yang minta tolong yusiman ateh menyembah Allah dengan dirinya yusiman, beralaman mewakilkan ya Allah kepada dirinya yusiman. Dia menyembah Allah itu minta tolong dengan dirinya sendiri, artinya mengandalkan merasa dirinya itu mampu beramal gitu. Makasih. Dia merasa dirinya mampu beramal. Itu sampai dia minta tolong ke dirinya untuk menyembah Allah. Jadi banyak. Kalau kita rajin beramal, pandanglah amal tadi karunia Allah. Jangan awak menganggap diri awak hebat. Merasa diri awak mampu beramal. Jadi pandang diri awak tadi lemah. Bahwa kalaulah tidak karena Allah, hendak akan bisa awak beramal. Alon. Itu kan mengandalkan dirinya tuh. Baram lo siman yang menuntut tolong siman atih menyembah Allah dengan diri siman minta tolong ke diri ya, nak minta tolong kepada Allah dong. Dia yang bayang batu minta tolong kepada Allah. Tadi itu. Isti'anah bihi. Kita beribadah kepada Allah itu minta tolong kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Kalau minta tolong ke diri sendiri, maka Allah serahkan diri awak kepada diri awak sendiri. Wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian berkata ya pengarang, man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Barang lo siman yang cemerlang permulaannya siman dengan bahwa maramikan yusiman akan waktunya siman dengan bermacam-macam taat dan nur, dan membiasukan yusiman atih demikian akan titik membiasukan ba'alaman cemerlanglah kesudahnya siman dengan limpahan nur dan makrifat atih yusiman. Dan hilanglah kekotoran nafsu yang mendinding antara yusiman dan antara maula yusiman ateh wajah yang lebih sempurna. Dan baram akasnya kato, baram lo dengan akasnya kato. Kalau kebalikannya yang dilakukan tentu hasilnya juga kebalikan. Jadi kalau lain surah itu. Kalau kalau nasamunya di belakang, man asrakat bidayatu asrakan nihayatu, kamu kasih apa? Siang cemerlang permulaannya yaitu kembali kepada Allah di permulaan, maka cemerlang lo akhirnya artinya berhasilnya di akhirnya. Aku penjelasan yang lain, kalau siang yang cemerlang permulaannya dengan banyak amal, maka insya Allah di akhirnya juga cemerlang dengan limpahan nur dan ma'rifat dari Allah. Cemerlang permulaan yusiman.
dan wirid. Jaga mana tulisannya Bu? Wal aurad. Mangko barang siman yang ado yo siman baadonyo sedikit bersungguh-sungguh pada permulaannya siman. Ba'alaman mangko tidaklah hasil baginya siman itu cemerlang pada kesudahannya siman. Sambunyo ngaji kan, mulai ngaji lah malai, maka dapat ngaji lah. Jadi kalau mulai mengaji itu semangat, sungguh-sungguh, nah, insya Allah jadi ungku malin itu. Mulai ngaji lah malai, kalau mulai ngaji lah cek tempo kan. Mulai ngaji lah cek tempo. Sudah tu mengaji ndaklah menyimak dah. Karena jauh ya. Merepek ngaji dah. Tapi kalau permulaan ngaji itu rajin, ya kan? Penuh perhatian, insya Allah akhirnya cemerlang, jadi ungku malin. Nah, nagala jadi malin ya, batu-batu malin secara hakikat. Dan jika ditekadikan orang bahwa sungguhnya murid, bahwa sungguh dibukakan orang hati murid, aba'alah jikalau adolah yo terbuka itu ba'adonyo ate wajah yang lebih lemah daripada selainnya. Itu bertekadikan lagi berhasil jual sampai jadi ungku, tentu kualitasnya tidak sama jo lain tadi. Contoh haji nak kita kadian lagi dibuka lagi tahu lagi berhasil juga lagi buka aja hijab tadi tu lagi sampai juga tapi kadar itu tuh lebih kurang ya, lebih lemah dari dibandingkan dengan yang bersungguh-sungguh di awal tadi itu, yang cemerlang awalnya tadi itu. Artinya walau sampai aja diungku lagi sampai aja diungku, tapi tentu dari segi kualitas ndak sama rojo yang rajin tadi di awal. Dan ditangguhkan orang bahwa sungguhnya makna bahwa sungguhnya barang siman yang cemerlang permulaannya siman dengan kembali kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya Allah. Ba'alah man cemerlang kesudahannya siman dengan hasil sampai kepadanya Allah. Maka badolah ini ba'adonyo ibarat yang lain yang mensepakati bagi makna yang sebelumnya ini. Jadi surah yang kedua makna man asrakat bidayatu asarkan nihayatuhu sama makna yang di atas tadi yang di belakang. Sia yang kembali, sia yang cemerlang permulaannya. Cemerlang permulaannya itu kembali kepada Allah di permulaan. Maka cemerlang lo kesudahannya, cemerlang kesudahan makasih hasillah sampai kepada Allah. Kesudahan yang kedua. Dan barang lumayan berkata kami akan nyuma barang lo pada enam pertama ba'ala barang lo lebih aula dan lebih zahir. Kata pengarang sarah kami na pertama tadi yaitu sianan cemerlang permulaannya dengan banyak amal. Maka insya Allah cemerlang lo kesudahannya dengan limpahan nur dan ma'rifah itu lebih aula, lebih patut dan lebih zahir, lebih jelas, lebih nyatu kata pengarang sarah. Tapi dua-duanya bisa diterima. Tapi kalau surah yang kedua itu sesuai dengan yang di belakang tadi itu. Setengah daripada tanda berhasil pada kesudahan kembali kepada Allah pada permulaan. Jadi dari di atas itu kan 3 matanya kan enggak? Di atas sekali, di tengah dan di bawah. Matanya 3 tapi sebenarnya maknanya sama ketiga-tiga. Jadi makna satu makna dengan
ibarat yang berbeda-beda. Barang siapa yang cemerlang permulaannya, cemerlang di kesudahan, di akhir. Semuanya itu. Siapa yang sebagian dari tanda berhasil di kesudahan, kembali kepada Allah di permulaan. Dikembali kepada Allah di permulaan itu artinya cemerlang permulaannya. Berhasil di kesudahan itu artinya cemerlang di kesudahan. Di tiga matan dari teh, tengah dan bawah, ketiga-tiganya dengan makna yang satu, tapi dengan ibarat yang berbeda-beda. Di intinya adalah kesimpulannya, kalau awak ingin sukses, baik itu secara umum maupun secara khusus, maka di awal perjalanan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, jo Allah wa berjalan gitu kan. Di awal itu kembali kepada Allah, arti itulah cemerlang awal-awal. Maka insya Allah akhirnya juga akan cemerlang, yaitu berhasil apa yang diminta, apa yang dicita-citakan. Lah sampai maji.